106 Dion Tirta. Smart Energy. Yeay, selamat malam Smartizen. Ini biasanya Smartizen ada yang lagi di mana nih kalau malam gini, Cak? Oh, ini malam weekend. Iya. Nah, berarti mungkin lagi di jalan mau malam Sabtuan. Sama pacarnya mungkin ya. Iya, bener banget. Iya, pas banget ditemenin sama Net Show sampai jam berapa? Sampai jam 12 malam nanti barengan sama Ica dan Arkan pastinya, so stay tune terus please. I make a coffee for your head. Wah, pas banget nih. Hujan-hujan. Minum kopi. Jangan lupa asik. pisang goreng. Itu enak banget ya kan ya. Parah. Definisi hidupku sempurna tuh kayak begitu tuh. Oh, hujan-hujan minum kopi with pisang goreng. Gila. Banana crispy. Wih. Banana crispy. Banana fries. Ih. Banana fried. Gila. Yes. Aku banana freak. Fred. Oh, Fred. Oh iya benar. Banana fresh banana. Fred banana. Nah, Fred banana. Kenapa jadi Fred banana banana. Fred? Iya, Fred banana. Apa sih gua? Gua tadi banana Fred. Harusnya Fred banana. Kayak Inggris tuh gitu ya, suka di ini ya, di apa? Bolak-balik gitu. Apa sih? Maunya orang Inggris nih. Weh. Dibolak-balik ya, asal jangan hidup lo aja ya Smartizen yang sering dibolak-balik. Udah gak apa-apa. Apalagi ini lagi hujan-hujan ya. Gue rasa ibu-ibu yang tadinya lagi gosip depan rumah jadinya berhenti dulu nih. Iya. Bubar di pos ronda Bubar ya. dong. Bubar dong. Iya, Bener-bener. kecuali emang tongkrongan si ibu ini anti misbar gitu loh. Anti misbar. Iya, anti misbar. Gue yakin kan Bener-bener. mereka pasti ngegosip di depan rumahnya dong. Ya Iya, nggak sih? Entah di bener. depan rumah siapa gitu kan. Dan nah ibu-ibu ya mending kita gosipnya bareng aja nih sama kita berdua Yes, nih. sama Arkan dan ya, Ica. karena kini sekarang ada gosip apa sih, Cak? Ada gosip apa ya? Ya nggak sih? Ini yang pertama, ada dari seorang ibu yang mengaku dikucilkan teman sekantor dan tetangga kompleknya karena dia nggak nonton sinetron Ikatan Cinta. Si kudet nih si ibu ini, makanya diledekin, Apaan sih? dibully. Si penting dia. Ya Allah. Lo tau gak sih TikTok yang ada pertanyaan terus itu I did? Enggak. Enggak, ya udah kalau nggak ada. Arkannya nggak main TikTok. Oh iya bener juga. Ica mah. Iya, barusan tadi aku ajarin latihan TikTok kan. Iya, guys, Baru aku tadi main ya. TikTok loh. Nanti lihat ya di TikToknya Dion Tirta. Jangan lupa follow TikTok gue juga ya. Maaf Pak. Punya. Aduh, emang sih sinetron Ikatan Cinta nih emang lagi happening ya. Parah. Kalau nggak salah sekarang sampai episode 200-an tuh udah. Hampir kematakan hal yang tidak tadi. Nyokap gue dong. Tahu, Iya, nonton. Punya enggak? Kenontonan juga jadinya. Ah? Nyokap gue. Terus tadi pagi tuh nyokap gue sih heboh tuh. Apa katanya? Tau gak sih Neng gitu kan. Neng dipanggilnya di rumah. Iya. Tau gak sih Neng, kenapa Mama lagi seneng? Kenapa mah? Soalnya kemarin ya Ikatan Cinta itu habis dapat muri. Wih, sampai dapat muri katanya. Iya. Muri apa dia? Katanya muri ratingnya di atas 40% selama 100 episode berturut-turut konsisten gitu, nggak pernah turun. Gila. Malah semakin meningkat. Gila. Ratingnya parah tuh katanya. Gila. Sampai dapat muri. Tapi gua nggak ngerti yang lu nonton isi Ikatan Cinta sendiri apa sih, Cak? Maksudnya terhibur secara apanya gitu loh. karena gue cuma nonton karena nyokap gue nonton, jadi kayak ya udah selewat-lewat doang ya. Ya mungkin kalau menurut gue emang vibes-nya kayaknya agak sedikit beda dari sinetron-sinetron yang biasanya. Mungkin karena baru episode awal juga kali ya. Biasanya kan kalau sinetron di Indonesia tuh biasanya ceritanya muter-muter. Makin ada pemain baru muter-muter sana sini gitu, kayak dipanjang-panjangin aja makin gitu gak jelas sengaja. ujungnya kemana ya. Iya bener. Kalau ini jelas ujungnya kemana. Kalau ini belum juga kan. gue nggak tahu juga ya karena Iya. masih 200 episode. Kalau menurut gue tuh kalau si sinetron si Ikatan Cinta, si tahu nih gue jadinya si sinetron gara-gara Oh, nyokap gue. ceritain aja kali. Besok-besok gue ngumpulnya sama ibu-ibu. Biar nggak dibully kayak Jadi dia nih. ibu tadi. Iya Ih, kan. kasian banget tau. Nih bisa-bisanya cuma Karena gara-gara Ikatan nonton doang. Cinta ya. Itu ibu-ibunya umur berapa tuh? Kata tadi ada itunya kan ya? Mana sih tadi? Di kantor kan, umur Iya, 40 di kantor. tahunan. Oh di kantor apa di rumah?
Ini teman sekantor tuh, tetangga kompleknya juga. Ya Allah. Ya itu sih pilihan dong ibu-ibu, tante semua kalau misalkan nggak nonton Ikatan Cinta ya. Iya, kenapa harus dibully juga gitu loh. Ini siapa tahu emang si ibunya nih emang kalau dia mau lebih suka nonton drama Korea misalkan atau series-series Hollywood Money Heist gitu kan. Atau justru lebih keren lagi kalau misalkan si ibu ini lebih nonton kayak gitu ya. Lebih nonton kayak mereka serial yang di Netflix gitu misalkan ya. Kayak ibu-ibu nonton Ikatan Cinta. Wah, nih. Aduh, itu apa ya? Sorry gitu banget nih. Gue sih anaknya Netflix and chill. Sambil ngopi hujan-hujanan lagi kan. Udah Netflix and chill udah paling enak tuh udah. Ini kita lihat komentar-komentar dari netizen nih. Iya. Dari Andreno _ banyak banget. Saking banyaknya mana gue bilang underscore banyak banget. Underscore banyak ya. Nonton boleh, baperan jangan, Bu. Nah, benar. Yang baperan siapa nih? Yang baperan pasti yang nonton. Iya. Karena orang kan nonton masih dibaperin gitu sih. Siapain sih nggak jelas deh. Untung nyokap gue nggak gini ya Allah. Kalau bikin gue anggap nyokap. Astagfirullahaladzim. Aduh, ini ada juga dari komen dari DKN Viasti. Emak gue jadi gak pernah sholat isya gara-gara sinetron ini katanya. Waduh. Ini jadi pelajaran nih buat Smartizen nih ya. Lu boleh nonton sinetron, boleh banget, boleh banget juga, nonton apapun boleh ya. Kecuali ya boleh lah itu nonton apapun, tapi tolong jangan lupa ibadah juga. Iya, itu kan ibadah kepada Tuhan itu harus jadi nomor 1. Nah, ingat 1 ya, bukan 1 atau 2 pilih aku atau dia gitu. Bukan itu ya, Smartizen ya. Ingat. Benar. Atau lu mau nonton CCTV juga boleh tuh. Ya siapa tahu kan, jaga-jaga kan nontonin CCTV, apalagi lagi hujan-hujan gini tuh dianggapnya komplek jalanan tuh pada sepi. Iya benar. Justru jadi waktu yang pas mungkin untuk beberapa orang yang mencari duit secara tidak halal atau melakukan hal-hal tindak kriminal yang lainnya. Nah, itu untuk memantau itu semua dan meminimalisir kejadian seperti itu bisa lihat dengan CCTV tentunya. Nah, kebetulan kenapa nih? Ini ada gosip yang datang dari Arie Untung yang kabarnya beruntung. Dia hidupnya beruntung mulu kan? Bukan. Jadi yang kabarnya dia memberikan komentar untuk kejadian terorisme di Mabes Polri. Jadi isi caption dari salah satu akun Instagram, akun gosip nih. Kameranya bukan CCTV, mungkin lagi iseng atau dia indigo yang nge-shoot lahan parkir. Taunya ada kejadian tak terduga. Kok bisa pas record sebelum ada baku tembak? Gimana sih? Gue kok bego ya kalau baca gini. Jadi gini, lo lihat kan video-video yang beredar di Mabes kejadian Mabes Polri itu. Ada yang beredarnya juga bukan kamera CCTV. Kalau kamera CCTV kan kelihatan ya kayak ada jam detik gitu-gitunya kan. Tapi ada juga yang beredar yang kayak di-record pakai HP biasa. Memang dari lantai atas gitu. Ada dari beberapa sisi. Ada yang dari lantai atas, ada yang dari rooftop juga kameranya, videonya yang beredar. Kalau yang gue lihat ya, kalau misalkan gue salah nih, tolong koreksi gue nih, mohon maaf nih. Nah, menurut Arie Untung, kayaknya itu bukan dari kamera CCTV deh. Ya iyalah, jelas lah dari kualitas kameranya juga terlihat itu bukan dari kamera CCTV. Tapi kok bisa pas ya? Oh, bisa pas. Kayak ini tuh kayak direncanakan gak gitu sih? Ya? Iya, gitu. Dia ininya apa ya? Dia berpikirnya seperti itu gitu. Kok bisa pas? Kok bisa ngevideoin dari sebelum kejadian baku tembak? Iya juga ya. Itu. Iya juga ya. Gue lihat sih videonya ya, dan gue juga merasa aneh kok bisa pas ya. Gue juga gitu sih, cuma kan ya udahlah ya gitu. Ada lagi aja nih komentar yang menyeramkan dari Smartizen ya. Emang ini ada dari siapa nih, Cak? Ada dari Mandaya AAA. Ini katanya karena emang sebelumnya udah dikasih tembakan peringatan karena dia merobos masuk. Makanya orang-orang yang pegang kamera langsung pada ngerekam. Makanya kalau baca berita tuh ya jangan judulnya aja. Tuh, Arkan. Bisa jadi. Kan emang kalau nggak salah tuh pas masuk tuh langsung ada jederan. Langsung gitu nembak gitu ya. Atau kalau sih. gue ngeliat yang di CCTV nggak ada suaranya sih. Siapa nama itu kemarin Gue nggak tahu namanya. Zafi. Siapa ya? Gue lupa nama si penembaknya itu.
Kan kemarin juga sempat ditemuin ininya ya, surat itu surat wasiat. Oh iya ada namanya, sedih tapi tahu. aku lupa. Sedih di satu sisi, gue sedih juga ya ngeliat surat wasiatnya, dan gue juga sedih kalau misalkan gue berada di keluarganya, gue pasti sedih lah pasti sih ditinggalkan anak seperti itu dengan cara yang kayak gitu bener-bener. juga. Ya intinya semoga keluarga yang ditinggalkan juga diberi ketabahan juga. Betul, ya, selalu dan diberikan kesabaran. Intinya sih semoga aja negara kita baik-baik aja, aman sentosa ya. Amin, karena ya kejadian ini juga sebelumnya ada bundir juga ya di Makassar. Di Makassar. Wah ini kayak banget. lagi ini banget nih, rame banget gitu. Ini tandanya Indonesia sedang terbaik-baik saja nih. Bener banget ya, semoga aja kita tetap dan semakin baik-baik aja. Amin gitu. Ya rabbal alamin. Aduh ngeri banget ya kalau misalkan cerita ini. Kenapa? Ih cerita-cerita gini bunuh diri, tembak-tembakan. Mending gosip yang lain kayak yang asyik gitu. Ada lagi. Ini gosipnya dari ilmu, bukan dari ilmu. Kalau dari ilmu sih. Ilmu apa nih? Dari dunia gaib. Dari dunia gaib tuh ngasih kabar ke gua, ngasih gosip. Si keren. Si Indigo siarkan nih. Jadi gosip selanjutnya nih Smart yang datang dari video yang beredar. Jadi dalam video tersebut tuh terlihat seorang warga, yaitu ibu rumah tangga nih, yang menceritakan pengalaman dirinya memakai tuyul untuk melunasi hutangnya. Bagus ibu, bagus. Tapi tidak untuk dicontoh ya Smart. Iya jangan, karena ngapain nuyul juga ya? Apa ya? Gue bingung tuh orang nuyul tuh ngapain gitu. Apa tujuannya? Untuk menjadi memperkaya diri gitu. Aduh, jangan kayak tuyul lah Bu. Iya nih. Kerja lah ya. Yuk kerja yuk, bisa yuk nih. Ya kalau kata si Khain Tania 15, kok gak ada malunya ya ngumbar aib sendiri. Kalau berhasil kayaknya bakal diem-diem baik. Iya sih, orang-orang kalau misalkan itu diem-diem baik ya. Kalau berhasil, kalau enggak diumbar. Iya juga. Tapi kalau diumbar, kalau diumbar juga aneh. Ya Allah, nggak ngerti lagi nih jalan pikirnya gimana ya. Waduh nih. Apa? Hati Herlina, aku juga ada pelihara tuyul, tapi tuyulnya udah canggih, berbentuk robot yang digunakan mencari uang di pasar saham. Wah, main trading ini orang ini. Iya kayaknya nih. Dia bilang tuyul aplikasi dia. Binomi ya. Main binomi kamu ya. Ya Allah. Bu, udahlah Bu. Ya mending Ibu fokus aja ngurus anak, ngurus suami ya, sama ngurus yang lain-lain lah ya. Bener. Daripada main-mainan tuyul ya. Gak baik juga untuk kesehatan dan keluarga, apa-apaan sih. I'm a single lady. Jadi sebenarnya selama ini Arkan adalah single ladies. Yes. Halo Smartizen. Gimana sudah cantik suaraku? Cantik. Anyway, kita udah masuk di jam kedua di Night Show nih Smartizen. Yes. Masih ditemenin bareng Ica dan juga Arkan tentunya. Dan masih ada gosip-gosip. Apa Ica? Termantap, terhits dan terupdate pastinya. Kenapa yang keluar mantap yang pertama? Kenapa tolong mantap? Ibu produser bikinin tagline gosip terapa gitu ya. Terapa. Oke. Tergosip. Terapa lagi ya? Tergibah. Gini, Smartizen ada ini Night Show lagi di Gopis nih. Kita masih ada di Gopis. Yang tergosip apa? Iya. Gopis tergosip. Apa ya? Gopis terapa nih, Bu produser? Terakhir. Tergelo. Naon atuh? Sia teh gula gelo. Tahu ya bener tergelo ya sawe tuh. Yuk translate di bawah yuk, bisa yuk di bawah yuk dibaca bisa kan ya Smartizen ya. Hai. Nah, gosip selanjutnya nih datang dari Aurel Hermansyah yang katanya dikabarin lagi program hamil. Loh. Padahal belum nikah. Tapi santai dulu. Ya. Kita dengerin lagi nih berita lanjutannya nih. Jadi dia program hamil untuk biar dapat anak kembar. Waduh. Pas nikah sama Atta nanti gitu. Yang ternyata emang si program hamil ini kalau kita telusuri tuh ya di Mbah Google, katanya emang di programin apa di prosesnya tuh emang sebelum menikah. Wah. Tapi katanya ada kabar kurang baiknya juga. Kenapa nih? Katanya kalau kata dokter itu Mbak Aurel tuh memiliki kista di rahimnya. Wah, semoga nih lekas sembuh dan kistanya tidak membahayakan Mbak Aurel nih ya. Iya benar. Karena nanti kan pasti Mbak Aurel punya anak ya, takutnya nanti mempengaruhi juga ke anaknya gitu loh. Takutnya nanti anaknya nggak siap. Nggak
siap untuk diproduksi gitu kan. Gue takutnya nanti si Atta sama Aurel kan nikah punya anak kembar gitu misalkan ya. Bukannya diajarin malah siap kan dua kembar jadi. Siap. Pas lahir siap. Sama ini. Jangan lupa komen, like, subscribe YouTube mama papaku. Jangan lupa nyalain juga loncengnya. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis ya. Aduh. Ya ditungguin sampai 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1 gitu nggak sih kan? Apa ditungguin nih? Bener. Baru mau subscribe doang. Kita aja nggak minta loh. Nih kita lihat-lihat komentar dari netizen nih. Ada yang bahaya nggak sih? Biasanya ada aja mulut-mulut netizen yang wah gitu. Oh, kaget nih kita. Ini nggak ada ya? Ada. Wah ada nih. Orang kenapa nih? Kasihan anaknya sih harus adaptasi lagi. Maria.Indriana. Kenapa harus adaptasi? Maksudnya gimana dia? Gimana? Karena emang semua orang harus beradaptasi, Mbak. Iya, gimana sih? Apa sih Mbak semuanya? Apa sih? Gua nggak ngerti lagi. Apalagi nih? Ada dari Jawa. Udah Jawa. habis ternyata ya. Nacin. Mending kita beralih ke gosip selanjutnya Ada apa sih? Ada apa sih kan? Ini kan datang Jawa ya. Gosip selanjutnya ini datang dari beberapa rumah sakit di Indonesia. Kenapa? Yang kabarnya sudah terlihat semakin banyak kamar yang kosong. Alhamdulillah. Itu artinya jumlah pasien COVID semakin menurun. Alhamdulillah. Semoga Indonesia segera pulih ya. Karena kita sudah capek selama 1 tahun lebih ya dihantui dengan COVID-19 ini ya. Sebenarnya kemana-mana mesti pakai masker. Asli capek ngap. Iya bener-bener. Ngap, gua males pakai masker tuh. Jangan lupa Smartizen juga untuk selalu menerapkan protokol kesehatan COVID-19 ya, pakai masker, cuci tangan. Apalagi menjaga jarak, terus juga menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Jago nih. Aduh, ini sampai ada netizen juga pastinya dong yang kasih komen-komen ya. Yes. Dari Buntang Kenyawan _30. Kalau kata dia nih, semisalnya corona udah pergi, jangan buru-buru lepas masker, cuci tangan selalu, jaga jarak dan jangan terlalu berkerumun. Sebenarnya itu hal yang baik dilakukan walaupun nggak lagi corona. Bener. Ih, baru ini aku nemuin netizen cakep banget, keren banget nih. Wow. Bener loh. Selama ada segmen Gopis ya. Selainnya waktu itu pernah ada. Tapi ini juga salah satu gua ada nggak sih nanti Smartizen ini. Ini Smartizen yang komen berarti karena smart ya. Iya. Smart, nggak asal ceplos-ceplos gitu aja gitu loh. Karena biasanya kalau yang asal ceplos-ceplos gitu aja komentarnya tidak membangun gitu ya. Nah itu baru netizen. Nah itulah perbedaannya Smartizen dan netizen ya. Yes. Ini ada juga yang agak sedikit curhatnya karena kakaknya juga adalah tim medis. Kata Cindy si Hombing nih, aku tuh selalu netesin air mata tim medis pakai hazmat, soalnya kakakku juga ada di garda depan. Dan udah 1 tahun lebih ini nggak pulang ke rumah karena berjuang demi pasien COVID-19. Sehat selalu dan bahagia selalu untuk kakakku dan juga semua tim medis garda terdepan yang masih berjuang melawan COVID. Iya, terima kasih itu mengucapkan terima kasih ya sama tim medis sudah melindungi kita gitu ya. Berjuang ya, jadi garda terdepan ya kan menangani COVID-19 ini. I know it's tired, mungkin bikin capek, bikin sedih apalagi ya nggak bisa pulang ke rumah ketemu keluarga. Karena masih harus di rumah sakit ya terus. Dan ini ada gosip yang nggak kalah penting dan nggak kalah sedih nih dari COVID. Karena gosip selanjutnya ini datang dari Aldi Taher. Kenapa? Yang kemarin nih tiba-tiba ingin mencalonkan dirinya sebagai presiden Amerika. Gimana? Ini bikin kamu sedih ya? Iya. Kenapa? Apa-apaan gitu ya? Sedih gue tuh. Ada apa dengan pola pikir Aldi Taher gitu. Tapi katanya sih kalau itu tuh sebenarnya dia tuh mengakui kalau misalkan dia tuh membutuhkan uang untuk membeli popok anak. Ya ampun, segitunya ya Aldi Taher. Konten biar banyak subscribernya, AdSense-nya untuk demi beli popok popok. Itu anak apa pohon apa tanaman, Bro? Maaf Bang Aldi Taher, keselibet nih bibirnya nih. Masih lengket nih, habis makan gorengan biasa lapisan goreng. Enak nih kayaknya kan hujan-hujan. Jadi gue liat netizen udah semakin banyak banget nih yang nyerang sama Mas Aldi Taher ya. Ya semoga aja sih ya Mas Aldi Taher bisa berubah
berubah lah ya mungkin ya ke ada yang lebih baik lagi itu karena kemarin sih gue rasa Aldi Taher nggak pernah kayak gini kali ya. Mungkin entah kenapa jadi seperti ini tapi nggak apa-apa lah ya. Semua orang kan punya masalah masing-masing kan di balik kamera, di balik Instastories-nya yang seru, yang bahagia. Ya gitu deh, ya mungkin emang lagi berkebutuhan banyak gitu ya Bang Aldi Taher. Kita ambil positifnya aja gitu. Mending Aldi Taher tahan malu lah demi kebutuhan anak tercukupi walau cari salah caranya salah. Walau caranya salah kalau kata Mayong Mili gitu. Karena di luar sana masih banyak juga kan ada bapak yang nggak mau nafkain anaknya. Benar. Mas, gua salut ya, respect sama Mas Aldi Taher ya, karena ambil sisi positifnya aja ya. Betul. Iya benar. Ya Allah, terima kasih semuanya Smart Design. Benar banget. Terima kasih sih. Iya salah mulu ya. Ya gitu ya, namanya manusia emang gak ada yang sempurna. Kayak mimpi. Kalau mimpi sih kalau diinget-inget ya pasti kalau di dalam kepala kita mah selalu perfect, selalu sempurna, tapi kalau kehidupan ya gitu aja sih. Aduh. Nggak sih di kuping. Smart Design, kalau misalkan terjadi gangguan di kuping kamu, itu terjadi bukan karena kuping kamu lagi sakit ya, emang barusan aja dihantam sama suara yang desibelnya sungguh sangat tinggi dan tidak enak gitu. Kita tidak bertanggung jawab ya atas kesakitan Smart Design, itu ditanggung sendiri, siapa dengerin kita gitu. Jangan dong. But anyway, Smart Design, welcome back di Night Night Show. Yes, ya ini kan? itu di jam ketiga nih. Iya bener. Iya bener. Enggak dong, gua nggak sih. Iya bener. Iya bener. Ini gue tarik. Wow. Jauh dekat. Itu bagus. Zoom in, zoom out. Berasa sinetron, zoom in, zoom out ya. Ini Agnes Monica nih suaranya bagus ya. Parah sih. Aduh, udah gitu tadi nyanyiinnya Matahariku. Iya, nyanyi itu agak ngerok nih. Ngerok masih bukan rock sih, maksudnya tarikan tuh wow gitu tuh. Dia kalau si Agnes nih apa? Ngomongin Agnes mau tarikannya dia kan kalau nyanyi emang mic-nya di mana, mulutnya di mana kan? Iya. Gitu. Makanya tadi gue ada keluar zoom in. Oh biar kayak ini. Biar kayak Agnes Mo-nya gitu. Iya. Tapi kalau Agnes Mo nih bisa dibilang genrenya apa sih? Pop ya? Pop sih. Iya. Dan kesini-sini kayaknya ada R&B-nya juga deh semenjak dia go international di Amerika kan. Bener gue sepakat. Kayak contohnya di lagunya si apa tuh judulnya tuh? Cock Battle. Cock Battle juga R&B tuh ya. Asik lah. Yang Diamond juga. Diamond. Sunshine na. Alah. Na. Alah. Gak bisa liriknya gue. Gak bisa bahasa Inggris. Makanya belajar sama Yusi. Oh iya benar. Dia kan pinter bahasa Inggris ya. Private sama Yusi. Yoi. Tapi ngomongin soal genre ya. Kenapa nih? Ini kita malam ini tuh mau ngomongin soal genre jazz. Jadi jazz ini kan bisa dibilang salah satu genre yang musik populer dan bisa dibilang banyak kalangan yang senang sama genre dari musik jazz ini gitu. Tapi ada yang bilang juga, banyak juga sih yang bilang kalau jazz ini jenis genre papan atas gitu, karena emang elegan lah bisa dibilang kualitas musiknya gitu. High class gitu ya. Betul. Tapi walaupun begitu menurut pengertian seni musik dan sejarahnya ini justru genre ini bisa dibilang genre yang tadinya itu dari kelas menengah bawah. Sebetulnya. Bawah. Iya. Gitu. Nah, kalau lihat sejarahnya gimana kalau menurut pantauan Mbak Susi Pujastuti nih? Kok Susi Pujastuti udah tenggelamkan? Ya dong gue. Coba cari yang lebih indah gitu. Oke. Bu Susi indah sih, pinter, smart dan lain-lain kan. Tapi coba yang lebih agak mudaan gitu. Yang lebih agak mudaan ya. Mbak Gisel deh. Ini ya. Mentang-mentang lagi ngomongin Agnes Mo tadinya kan mantannya si Wijin. Sekarang Wijinnya sama Gisel. Jadi ke distrik aja gitu, kayaknya enak jadi si Wijin gitu ya. Enggak deh, gue mau jadi si ini aja ceritanya. Syahrani kali ya. Syahrani kan penyanyi genre jazz juga ya. Si ngerti nih pasti. Wah kan? Ngerti, lu kan sejarawan musik jazz. Coba kasih tahu Mbak gimana Mbak. Jadi sebenarnya seperti musik jazz ini adalah improvisasi atau kolaborasi gitu kan, cuy. Improvisasi, kolaborasi, apa lagi nih? si. Bilangnya si. Pokoknya musik yang diimprovisasi.
Itu kan jadi kebelimut. Improvisasi. Yang juga dikembangkan oleh orang Afrika Amerika serta dipengaruhi oleh struktur harmoni Eropa dan ritme Amerika. Afrika. I mean. Nah, baru tuh ya sekitar tahun 1860 musik jazz ini memiliki istilah gaul di Afrika Amerika yaitu jazzm yang berarti energy. Wow. Padahal musik jazz banyaknya yang kayak sopan gitu ya, masuk di dalam kulit, di dalam kuping. Tapi kan di kuping juga ada kulitnya. Iya benar. Kuping nggak mungkin dong, ya kan ya. Serem banget dong. Iya, tiba-tiba ada kupingnya. Sorry banget, ini bukan acara mistis semalam ya. Oh iya, itu kemarin malam aja udahlah. Jangan cukup malam kemarin aja. Yes, terus lanjut lagi ya, for information, Smartisan di tanggal 14 November 1916 newspaper dari New Orleans Times ini pertama kali menggunakan istilah jazz bands. Dan according to American history, ini dituliskan jika music jazz ini merupakan jenis musik yang mengutamakan dan mementingkan unsur improvisasi, as I said before ya, Smartisan. Dan musik jazz juga bisa mengekspresikan berbagai perasaan dan emosi yang berbeda-beda, mulai dari kebahagiaan sampai mengalirku menangis, sampai mengeluarkan air ketuban ya. Air mata dong. Air mata. Situ mau ngelahirin. Salah. Dan apa lagi nih, Chan nih? Gue lagi nih, si pakar banget, sejarawan ya. Udah tanggung, lu yang jelasin. Sejarawan. Woi, si puas ketawa ya. Habis ini aus gue rasa. Masih gak kuat gue. Silakan gimana Mbak Pakar Jess nih? Gimana Mbak Pakar? Bapak Pakar Jess. Gimana gitu? Jadi gak cuma itu Smartisan. Jadi musik jazz juga disambit aja. Gak apa, kasihan kan lu nya. Jadi ini sekalian gue tambahin ya, gue sebagai Bapak Jazz di Untirta ya. Bukan Bapak Jazz dunia, Bapak Jazz Untirta di Untirta gitu ya. Ini musik ini menjadi sarana untuk menyampaikan kebebasan bagi mereka yang tertindas atau mendapatkan perlakuan yang tidak adil. Waduh. Dan dari salah satu ciri khas dalam musik jazz ini adalah penggunaan trompet sebagai salah satu alat musiknya. Jadi kayak trompet, saksofon itu menjadi salah satu ciri khas dari musik jazz ini. Jadi bisa sehingga menjadi gaya tersendiri untuk penyanyi jazz. Nah, diunjuk dari situs University of Mississippi. Bener kan ya? Gue bacanya Mississippi, bener. Jadi musik jazz ini merupakan salah satu musik khas Amerika Serikat yang berkembang pada awal abad ke-20. Dan akar munculnya musik jazz ini adalah dari tradisi musik rakyat Afrika Amerika. Yang tadi Isa bilang ya. Betul. Bener. Dan lagu jazz ini bisa dibilang apa ya? Meliputi lagu-lagu yang kayak spiritual. Terus lagu karya dari lagu karya lagi ya, serta lagu blues tuh kalau nggak salah bawahan dari jazz nggak sih? Oh ya, pokoknya sebenarnya mereka berbeda tapi mirip, serupa tapi tak sama. Mungkin ya. Enggak, ini gimana ini mungkin aja mungkin ya. Ini kesotoyan gua aja. Pakar musik nih. Enggak juga. Kesotoyan gua. Mungkin blues itu mungkin hampir sama kayak misalkan rock. Kayak rock kan ada bawahannya juga ya. Ada pop rock misalkan, ada punk rock, ada rock garage. Kok garage? Iya gak sih? Gue gak tahu. Garasi apa sih namanya? Garasi itu bahasa Inggrisnya kan gue norak. Garage. Iya ada. Itu ada soft rock kan ada kayak gitu. Mungkin blues itu salah satu anak buah dari jazz mungkin kesotoyan gue aja ini. Ngomongin soal musisi music jazz gitu ya, Smartisan. Lo punya gak sih musisi atau penyanyi jazz favorit nih? Bener. Kalau misalkan lo punya musisi atau penyanyi jazz favorit, boleh dong dikasih tahu ke kita siapa orangnya dan kenapa sih lo suka banget sama kita? Betul. Ya gak sih? Kasih tahu aja di Instagram kita di question box-nya di @diontirta atau di nomor telepon kita di 081 808 106 106 bersama dia untuk selamanya. Iya, ada yang nelpon nih. Halo Smartisan nih, ada yang nelpon. Iya sabar. Tar dulu, orang lagi talk ya. Bentar ya Mbak ya. Aduh si Mbak. Smartisan yuk, balik lagi
lagi nih Smartizen ya di Yes. Night Show bareng sama Ica sama Arkan sampai jam 12 nanti barengin kamu yang mungkin sekarang lagi malam Sabtuan. Malam Sabtuan tuh biasanya ngapain sih ya? Ngapain sih? Lu biasanya ngapain kan tadinya lo pagi kan? Kalau malamnya nggak siaran ngapain biasanya tuh? Biasanya gue tidur dong. Hai, memanfaatkan waktu liburan untuk rebahan aja. Benar. Perbanyak waktu untuk rebahan karena rebahan adalah suatu hal yang sangat-sangat mengenakan badan. Apalagi kalau rebahannya ada yang nemenin. Ya, karena gue selalu ditemenin sama Night Show kemarin-kemarin. Wah. Gadur. Gadur nggak tuh? Ya lo baru ini lagi denger kata gadur ya. Baru denger lagi ya. Ya ampun kasihan banget. Orang Serang. Nggak apa-apa deh, nggak apa-apa. Aduh, anyway kita masih ngomongin tentang music jazz ya hari ini. Iya. Karena kalau hari ini hari apa sih, hari Jumat? Kita emang ngomongin tentang musik ya. Betul. Musik. Dan Sinarti itu ya ngomongin jazz tuh. Semua ke genre juga gak ngerti sih. Oke. Gimana Cak? Jadi ternyata musik jazz ini kayak Arkan bilang kayaknya tuh ada anak-anaknya lagi atau jenisnya mungkin maksudnya ya. Betul. Tapi kita ngomongin anak buah ya. Iya ya. Jenisnya ya. Betul. Nah yang pertama ada jenis Dixieland nih Smartizen. Jadi Dixieland ini adalah tempat yang kalau misalkan kita mau main roller coaster. Itu Disneyland. Hey. Gimana sih? Jadi Dixieland ini adalah gaya dalam music jazz yang paling awal dan paling terkenal Smartizen ternyata. Lalu akhirnya dia berkembang sangat pesat. Wah santai kali bos. Tangannya kenapa nendang-nendangin? Smartizen kalau yang denger di YouTube pasti tahu apa yang aku lakukan. Jadi dia emang berkembang pesat di New Orleans. Yes. Awalnya. Nah, di genre atau di jazz yang satu ini, para pemusik jazz akan menggunakan alat musik ensemble kecil kayak klarinet, yang segitiga itu bukan sih klarinet, bukan ya? Itu triangle ya. Okay, klarinet, trompet dan juga trombon. Gak cuma itu aja, Smartizen di musik jazz yang jenis ini juga memainkan sebuah lagu yang diiringi dengan drum, banjo, piano, tuba dan juga string bass. Klarinet tuh yang dipakai sama speakword tau gak lo? I see, jenis trumpet juga ya. Kurang lebih kayak gitu. Nah, selain ada apa tadi Dixieland, ada swing juga. Ayunan. Iya. Kenapa sih? Gue mikirnya dari mainan mulu. Mungkin ini rasa-rasa weekend dan long weekend ya. Banyak orang-orang yang pengen main, cepet main. Betul. Nah, ini ada gaya swing ya. Jadi berbeda dengan Dixieland. Gaya swing ini menggunakan alat musik ensemble besar gitu ya dalam memainkan lagunya. Dan alat musik yang biasanya digunakan adalah saxophone, trompet, sama trombon juga gitu maksudnya. Trombon tuh trompet dan trombon gitu maksudnya. Dan sedangkan untuk pengiring ini menggunakan piano, string bass, drum serta sesekali menggunakan gitar. Dan dalam musik jazz yang bergaya swing ini biasanya banyak improvisasi yang dilakukan gitu. Dung tet gitu. Enggak sih beda apa sih itu musik apaan ya? Biasanya gitu gak sih kalau jazz saxophone iya. Pengen gue belajar saxophone tuh tapi di mana ya? Belajar dong. Sama MD kita jago banget tuh saxophone. Karena dia personil dari ini Beda Pamungkas ya. Iya. Oh dia pegang bass bukan. Tapi dia saxophone juga bisa. Iya emang personil Pamungkas ya. Ya ampun gak nyangka gue. Halo music director kita dan creative director kita. Lanjut lagi kita teman sama genre bebop. Yes. Ya, atau yang biasa dikenal dengan bop. Nah, genre yang satu ini adalah genre sebagai penanda kembalinya music jazz menggunakan alat ensemble kecil. Karena ciri utamanya adalah harmoninya lebih kompleks, temponya lebih cepat
dan melodinya tuh nggak putus-putus. Oke. Wih, si langgeng nih melodinya nih berarti nggak putus-putus soalnya. Bisa cumi. Terus Cemingkem dong. Aku cuma miss call. Nah, style dari musik jazz yang satu ini terus mengalami perkembangan yang sangat pesat dan pengembangan ini didasari dari gaya musik jazz yang pernah ada sebelumnya. Dan musik jazz ini berkembang di Amerika Serikat, as we know before, dan udah kita kasih tahu sebelumnya ya di awal-awal. Dan musik jazz ini berkembang di Amerika Serikat tepat di awal abad 20-an di daerah New Orleans. Yes. Dan gitu deh, pokoknya dari situ mulai tuh berperan penting yang namanya perkembangan musik jazz. Wah, Ica nih gue rasa soal jazz tuh paling tahu. Wow. Gila, soalnya penjelasan aja gue langsung gitu tuh langsung. Ternyata ya selama ini jazz tuh seperti ini ya, Smartisan gitu. Wow, aku jadi tahu. Padahal tentunya nggak cuma kenapa? ada jenis-jenisnya jenis-jenis aja. ada musik jazz. Kita Tapi juga tentunya kan penyanyi jazz ya. Tapi gua rasa kalau penyanyi jazz di luar mau luar apa dalam enaknya ya? Luar jadi apa mau dalam? luar apa dalam? Enaknya di dalam kali ya. Di dalam aja, jangan di dalam keluar. Di dalam aja deh biar enak. Pasha Ungu lewat lagu ini minta pacarnya untuk percaya pada dia kalau misalkan dia sayang banget sama pacarnya. Tapi kalau Smartisan percaya dong, kalau misalkan kita masih terus bareng-barengin Smartisan sampai malam jam 12 malam nanti, yang melewati long weekend yang panjang ini. Weekend yang panjang gak tuh? Coba tadi sayangnya gimana? Coba tadi sayang coba gimana? Gimana emang? Coba sayang, coba gimana? Gak tahu, Pak. Berapa harkat tadi? Panjang banget tuh kayak gitu. Pak Ustadz, coba kita tanya Pak Ustadz. Sayang. Berapa? Mau kayak panjang gitu. 9 harkat tuh ya. 9. Itu hukum bacanya gimana itu? Panjang banget sayangnya. Kita masih ngomongin soal musik jazz yang tadi kan kita udah bahas jenis-jenis ya. Jenis-jenis musik jazz. Nah, kalau ini sekarang kita mau nyanyiin. Coba nyanyiin jazz gitu. Lagu jazz yang coba. gua tahu. Coba. Ini salah satu favorit gue nih. Ya. Lagunya Ardhito. Trash Talking kayak gitu. Malu sayanya malu gitu ya. Ampun, suara saya tidak sebagus Ardhito. Trash talking about your tragedy gitu kan. Iya, sayanya malu. Malu. Kok jijik ya gue. Jijik sama diri sendiri. Selain ada Ardhito, ada juga penyanyi jazz di Indonesia kayak Benny Likumahua. Terus tadi ada siapa lagi? Syahrana gimana sih? Syahrani. Ada juga Tompi gitu kan ya. Ya. Nah, tapi ini kita coba bahas dari si Mas Benny Likumahua nih ya. Tahu gak sih sama Benny Likumahua kamu lagi? Rindu kamu lagi. Alah. Alasanku. Iya. Lanjutin lagi ya si Benny ini. Si Benny lagi. Salah. Si akrab tuh ya, pakai si itu kan ke Om Benny yang ini kan. Sorry Om, bercanda. Ini si Om lahirnya udah tua tahu. Bukan si Om, Om ini Maya panggilnya ya. Ini Om Benny Likumahua ini dia lahir pada tahun 1946-an. Ini merupakan salah satu musisi jazz Indonesia yang sangat dikenal ya. Wah, parah. Dikenal piawai dalam memainkan beragam alat musik seperti bass, bongo, klarinet, saxophone, dan trombon. Banyak banget. Mantap. Jadi awal karirnya Om Benny ini dimulai saat dia tuh bergabung sama Crescendo pada tahun 1966 di Bandung. Nah, 2 tahun kemudian ya, Om Benny ini direkrut sama band rock legendaris The Rollies. Nah, sama band The Rollies ini, Om Benny ini sempat mengeluarkan beberapa album serta tur keliling Indonesia. Mantap. Dan karirnya semakin meroket lagi pas dia membentuk grup The Augersindo yang bermain di beberapa negara Asia. Gila, bro. Keren banget Om Benny nih ya. Jadi sih. Om Benny Likumahua ini turut berpartisipasi dalam berbagai event jazz yang diselenggarakan di Indonesia maupun di luar negeri kayak event-event The North Sea Jazz Festival. Ada di Singapore Jazz Festival, The North Sea Jazz Festival, Java Jazz Festival, dan masih banyak lainnya. Banyak banget ya, sampai di luar negeri gitu. Yes, dan kita juga harus patut bangga bahwa musisi jazz Indonesia ini pernah meraih penghargaan dari Jazz
Java Jazz Festival sebagai the most dedicated Indonesian jazz artist. Gimana keren gak sih bahasa Inggris gue? Keren banget. Kalau aku sih nggak bisa bahasa Inggris. Wah ini sih bener sih, kita patut bangga ya Smartisan dengan Om Benny Likumahua juga khususnya, dan ya umumnya musik jazz Indonesia dan musisi jazz Indonesia yang ternyata di luar negeri juga berkiprah dan keren banget gitu. Wow. Prestasinya mantap. Selain ada Om Benny, ada juga Dokter Tempi. Dokter Tompi. Dokter Tompi. Sorry. Gimana? Ini kesukaan lu kan? Iya dong. Iyalah. Apalagi lagunya. Yang Tompi papa saya bundar. Kamu he bukan itu. Iya, oke. Lagunya. No. Para papa syawari dada. Ini kalau diterusin panjang sampai subuh Ciri ya. khasnya dia ya. Iya. Tapi lo tau gak sih Smartisan? Apa? Smartisan. Apa Smart Crew? Smartisan. Yoi. Kalau ternyata nama asli dari Tompi adalah Tengku Adi Fitrian. Iya. Ya kan? Gue tahu. Oh, kalau lo tahu, mungkin beberapa Smartisan belum tahu ya. Gue kasih tahu kalau ternyata Dokter Tompi itu nama aslinya adalah Tengku Adi Fitrian. Gitu ya. Yang mana dia ini ternyata sudah menekuni lagu atau nyanyi dari sejak dia bergabung di Sanggar Tari ternyata malah. Malah gabungin dari Sanggar Tari bisa nyanyi ya. Wah, keren. Nah, ternyata di Sanggar itu tuh emang dia dilatih bernyanyi dan juga bermain alat musik. Salah satunya Akang Gendang. Kalau saya bilang maju ya. Selin loh. Gimana anak TikTok? Oh iya. Jadi gitu deh, sedikit ada kata gendang tau ya, kalau saya bilang muter-muter ya. Kesulang maju ya. Nah, kita tahu ya Dokter Tompi tuh suaranya, vokalnya tuh punya ciri khasnya sendiri. Asli, gitu ya. Bener. Yang ternyata ini tuh dia dipengaruhi sama nyanyian-nyanyian tradisional Aceh. Dan akhirnya dia hijrah ke Jakarta untuk melanjutkan pendidikannya tuh. Yang mana sampai bikin dia jadi dokter sekarang ya kan. Betul. Dan akhirnya dia terjun ke dunia musik, ke dunia tarik suara di tahun 2003 dengan merilis debut albumnya yang bertajuk Ciruk. Ya. Ciruk, yes. Ciruk, kruk. Ya semua aja. Enggak gitu. Smartisan enggak gitu. Nah baru deh tuh ya, dia dikenal sama publik ya, sama netizen, sama masyarakat Indonesia sebagai penyanyi jazz. Yes. Yang lagunya tuh selalu nggak pernah gagal ya, selalu enak. Kayak lagu-lagunya yang berjudul Tak Pernah Setengah Hati, terus juga Denganmu dan Sedari Dulu. Itu tuh yang bener gak sih? Segenap hatiku selalu memujamu. Sendiri. Gila. Dokter Topi ini weh. Topi. Kesel dibalikin lagi ke situ lagi. Tadi udah dinyanyiin lagunya Tompi Saya Bundar. Saya ada Tompi, ada siapa lagi nih, Cak? Ada masih banyak banget lagi, tapi tentunya masih banyak musik-musik yang mau lewat dulu nih sama di Night Show yang pastinya nemenin malam Sabtunya kamu. Bareng sama si dia gak sih? Alah. Sulap. Kaget. Ya Allah. Suara apa ini? Hilang. Sulap. Bicara lagi sulap ceritanya. Iya. Gue kira lagi ngelempar karena gue lagi main PP tadi kan. Waduh. Chain killer. Anaknya gemes banget nih Arkan nih. Ampun. Hai. Gamers ganteng idaman. Pencitraan. Anjay. Gimana ngomong Anjay nih? Yang ini banget ya, British American. Anjay nih. Jijik gue kalau denger suara gue kayak gitu tuh. Kenapa gue sekarang ngomong sering balelol gitu ya, kalau susah gitu. Ya Allah. Bikin malu keluarga atau enggak sih? Enggak sih, enggak bikin malu keluarga ya. Aman aja kok tante. Om anaknya baik di sini kan. Baik. Gue mah. Karena di Surabaya juga baik kan. Iyalah. Akan beli minum. Baik. Akan beli makan. Baik. Akan beli combro. Baik. Softtek yang rasa ada tuh yang kemarin sempat ini juga tuh sempat banyak di grup WhatsApp tuh ngirimin foto-foto softtek yang rasanya rasa pedas apa sih, gue lupa ada kemarin deh.
rasa pedes. Iya. Rasanya. Mint. Ada Bukan min. Plus Tapi plus. Silinder. Bukan. Jadi kayak kemarin nih kontrasepsi juga tuh. Oh iya. Ada kayak gitu-gitu. Yaudah deh, kenapa jadi ngomongin softtek ini apa yang biasa dipakai sama wanita gitu? Karena tahu nggak lo kenapa? Kenapa? Karena penyanyi jazz satu ini wanita. Si nyambung habis ngomongin pembalut ke musik jazz. Sama-sama cewek juga sih. Oke, siap. Iya. Kan nggak mungkin cowok makin. Iya. Kalau di sebelumnya kan kita ngomongin penyanyi jazz yang cowok-cowok ya. Sekarang yang cewek-cewek kita tahu nih. Ada siapa nih? Kebarengan. Wow. Ada siapa, Ca? Ada Raisa, the one and only, si cantik Raisa ya, Smartizen. Siapa sih yang nggak tahu ya? Mamahnya siapa sih nama anaknya tuh? Siapa? Noah sih itu anaknya BCL dong. Gimana kalau sih? BCL ya. Pokoknya ya penyanyi jazz satu ini tuh ternyata emang gak butuh waktu yang lama untuk jadi penyanyi jazz hits di Indonesia ya. Emang udah ngeluarin single-single yang gak pernah gagal, selalu enak ya sepanjang masa gak sih? Ya kayak Could It Be, kayak single pertamanya juga udah asik kan. Could it be love? Could it be love? Udah. Teka-teki mah. Alah. Gimana tadi gitarnya gimana? Teka-teki justru kalau suruh ngulang suka lupa aku tuh ya. Faktor U lah ya, biasa lah ya. Ampun, serba salah aku tuh kalau udah disuruh kayak gitu. Sama kayak single Raisa juga yang serba salah. Udah deh. Gimana sih lagunya serba salah tuh? Nah kan kalau ditanya Bi lupa nih. Tapi kan kalau lagunya lewat tuh kayak pasti Raisa. Iya. Ada Andin. Selain ada Raisa ada Andin juga nih. Andin Aisyah Haryadi. Ini bisa dibilang merupakan salah satu yang dikenal publik sebagai penyanyi jazz Indonesia juga nih, Smartizen. Sosok yang lebih kenal dengan nama Andin ini lahir dari Jakarta pada tanggal 25 Agustus tahun 85 ya. Leo nih. Bisa dibilang nih Andin ini adalah musik yang cukup produktif ya. Musik yang cukup produktif karena sejak tahun 2000 dia ini udah menelurkan. Sebahasanya menelurkan ya gak sih? Menelurkan 6 buah album loh. Mantap gak lo? Yaitu kenapa? Bisikan. Oh gitu. Bisikan Hati. Oke. Tahun 2000. Ada Kinanti tahun 2002. Ada Gemintang 2005. Ada Kirana 2010. Andin 2013 dan Let It Be My Way. Let It Be My Way. Bukan sih lagunya, bukan ya? Maksa. Let It Be My Way. Masih lagu Andin teh. Gimana ayo? Kok kalau gue lihat lagu-lagunya Andin, album-albumnya kayak nama-nama orang Sunda ya. Kinanti, Kirana. Itu nama-nama orang Sunda tahu? Iya. Apa jangan-jangan Andin orang Ambon? Ya. Tahu nih lawaknya mau kemana nih. Lucu gak ya? Lucu gak sih? Udah basi bodoh amat. Udah banyak nih album-album yang dikeluarkan sama Andin. Bahkan dia pernah melakukan duet-duet juga gitu beberapa kali. Kayak contohnya sama Ungu kan waktu itu ya. Betul. Dia kayak agak sedikit nyebrang genre kan. Kalau Ungu kan pop tuh. Ya. Nah itu nyanyi-nyanyi bareng sama Ungu juga. Yang lagunya apa? Nah lo, tang ting ting tang, ting tang, sama Ungu ya? ting tang, siapa yo? Sama Ungu ya? Iya sama Ungu. Yang mana? Ya searching dulu ya. Sih? Yo coba buat Smartizen kira-kira lu tahu nggak waktu itu Andin pernah featuring Ungu, itu lagunya Saat Bahagia. Saat bahagia aku duduk berdua denganmu. Udah gak usah nyanyi, suara kita gak enak ya. Ya. Nah setelah ada Andin, ada lagi siapa? Syaharani. Yes. Princess. Bukan, itu Syahrini. Oh iya, beda ya. Beda Smartizen, beda. Ini Syahrani. Favorit lu nih ya? Syahrani, betul. Jadi Syahrani ini punya nama asli Syahira Syahrani Ibrahim Smartizen yang lahir pada tanggal 27 Juli 1971 di Batu Malang. Iya. Gitu. Dan ternyata dia udah akrab banget sama musik jazz ternyata dari kecil. Kayaknya pas lahir juga
bukan diajarin pakai musik jazz kali ya. Saking jazznya gitu. Yoi, karena dari maksudnya. kecil ya. Dan baru mulai berkiprah di dunia musik di Indonesia gitu ketika di bangku kuliah. Oh. Tuh, karena dia tuh sering tampil di acara-acara kampus Dulunya gitu. tuh di Iya. HMJ gitu kali ya. Benar. Gitu. Nah, seiring berjalannya waktu dan juga konsistennya dia nih, akhirnya Rani menjadi penyanyi jazz yang menjadikan dia adalah sosok musisi yang luar biasa dan bisa membanggakan Indonesia. Ya kenapa enggak gitu? Soalnya dia juga pernah mewakili Indonesia di North Sea Java Jazz Festival di tahun 2001. Yes. 2001. Sama kayak Om Benny. Benny Likumahua juga juga di North Sea pernah Jazz di North. Festival, ya. Betul. Nah, kalau yang ini si ganteng maut. parah. Kalau lihat dia tuh kalau kayak bahasa anak zaman sekarang tuh, aduh, hatiku anget. Oh, bukan rahimnya yang anget ya. Yang keluar di mulut barusan sih diplomatisnya aja sih. Kalau di dalam hati sih itu yang maksudnya. Yang masuknya gitu kan. Mas bye. Hey. Gue pernah nonton konser Ardito berdua sama dia. Oh, mesra sekali. Iya. Nonton pacar yang lagi di manggung barengan sama pacar kenyataan. Itu Pacar kan kenyataan pacar sama halu. pacar halu ya. Iya. Yo, ini ada Ardito nih, yang akrab dipanggil Dito atau Ardito. Yes. Yang dia ini lahir di Jakarta pada tanggal 22 Mei tahun 95 gitu maksud gue aja. Sekarang umurnya tahunnya 25 ya sekarang umur dia. 26 gak sih? 26 ya. 25. Iya 25. Gimana sih? Ya Gimana maaf, Tok. harusnya ya. Ya maaf sih Tok. Jadi dia nih selain akrab penyanyi, Maaf kan Tok. lu Yoi, Tok. akrab Iya, kan? akrab banget yoi. Kan pacar halu. Halu. Gimana sih? Ih, pasti pernah di talk dong sama dia. Tok assalamualaikum. Siap. Paket dulu dong. Tok paket. Siap. Tonet. Mending ini dulu ya. Gimana ya? Iya. Nih, jadi si Dito ini selain penyanyi, dia juga seorang penulis lagu dan pemeran asal Indonesia. Ya, selain seorang penyanyi jazz, Ardito ini pernah menjadi seorang creative planner juga, musik director ternyata. Wah, pernah jadi ini ya, Om Caca. Tapi bener, dia pernah jadi content creator salah satu YouTuber terkenal. Iya. Dan Gitu. ia juga pernah terlibat dalam penggarapan sebuah short film dan web series. Gitu. Di awal karirnya, kemajuan digital nih membuat Ardito memanfaatkan untuk menggugah musik-musik yang dia ciptakan sejak tahun 2013, dan ketika ia masih kuliah di JMC Academy Australia jurusan perfilman. Dan pertama tampil di YouTube nih, ia mengover lagu milik A.G. Raphael seperti She Was Mine. Yes, setahun dan setahun kemudian setelah lulus kuliah, tepatnya pada tahun 2014 ya, dia juga mulai dikenal banyak orang tuh dari situ. Betul. Dan ia juga menciptakan lagu-lagu untuk direkam menjadi video ya. Dan lagu pertamanya yang berjudul I Place My Heart, yes, ya, dan kemudian disusul dengan lagu What Do You Feel About Me, yeah, woo, yeah, woo. Dan masih banyak lagi lagu-lagu dari Ardito Pramono yang keren banget, yang Dia selalu mengawali untuk diupload di YouTube. yes. Gitu kan. Dan sekarang tuh gue lagi seneng dengerin dia lagu dia yang 9 to 5. Oh, I see. Gimana ayo? Kenapa di kepala gue fine I'm working hard from 9 to 5. Si Udah relate. gitu banget musik gue. Si relate. Gila lu. Emang 9 to 5 ini cerita-cerita lagunya tuh isinya ya relate banget sama pekerja-pekerja. Lu Dari bukan 9 to 5 lagi cuy. Oh, sungguh 9 to Gila. 12. 8 to 12 ya. Iya, bener banget. Banyak banget single-single dari Ardito Pramono yang juga hits parah ya. Say Hello, Cigarettes of Ours. Say hello, say hello, say hello. Oh, banyak banget Fine Today. Yang suka lagu baru-baru ini apa? Duet sama Aureli. Yang aduh gue lupa. I just couldn't save oh you tonight. iya. And I just couldn't save you tonight. Alah. Gitu. Banyak banget ya. Kita dengerin lagunya dari Ardito aja gimana? Yes. Yes, sambil ngomongin jazz kan ya? Paling enak dengan Ardito nih. Check this out. Ini belum. Sabar. Smartisan penonton semua yang ada di YouTube yang lagi denger sabar. Sorry. Dong. Dulu. Gimana sih?
Aduh. Aduh. Kok belum PWE duduknya ya? Ya coba yuk dibetulin dulu Yuk, yuk. udah yuk. Yuk udah yuk. Nih di menit 36 di jam 23.00 ini Smartizen. Sekarang kita mau ketemuan sama Smartizen semua yang tadi udah respon di Instagram dan juga di WhatsApp. What's up bro? Ya kan. Ini yang pertama ada Robby di Rangkas nih. Robby. Yes. Oh. Katanya sih kalau dia bilang suka banget sama Tompi, nggak ada lawan sih. Pasti lu pasukan cucur papap kan. Curup papa. Pokoknya setiap melakukan aktivitas pasti dia sambil curup-curup papap gitu Curup ya. papap pokoknya. Parah ya. Paling gokil. Aha, terus ini juga ada di Instagram Dion Tirta di question boxnya Ya. dari @aulia_yulanda katanya musik jazz, you just no limit. Kok just no limit? Hey, itu gamers. Ya nggak sih? Iya. Itu gamers. Salah alamat. Salah, iya Mbak. sih bener jazz. Tapi bukan jazz yang ini dong, Mbak ya. Tapi jazz yang mana? Jazz. Mampus suruh pikir cepet kan ya. Kayak gini nih. Tenang aja. Hih, dasar lu. Jesse. Apa nih? Just no Rese. limit. Oh, Ica ya Allah, kenapa? Bentar lagi pulang loh, semangat dong. Dong, bisa. Yuk bisa yuk ngelawaknya yuk. Bisa. Yuk bisa yuk ngelesnya yuk. Ada selain itu ada siapa lagi? Ada Andi. Andi, kata Andi. Kita ketemu lagi sama Andi apa katanya? Andi di mana ini, Ca? Dia nggak ngasih tahu dia ada di mana. Oh, yang di rumah pastinya ya? Smartizen yang mungkin ada Mungkin di ya? rumah, di jalan, Di di mana. jalan. Yang pasti ada di hatiku lah kalau Smartizen lah. Aduh. Ais. Yes, Andi yang ada di hatiku bilang katanya dia selalu dengerin Indra Lesmana nih, sampai sekarang masih dia dengerin terus. Asli. Ada lagi dari Rangga, almarhum Glenn juga masuk penyanyi jazz yang mantap. Parah. Tapi tadi gue sempat lihat di Instagram Dion Tirta katanya ada namanya Arkon. Pakai koi. Gila loh, gua jazz banget tuh. Si bisa jazz tuh. Ada kan alumni dari Akram Arkom. Arkom. Jangan sebut. Malu. Ya Arkan yang lain mungkin. Emang Iya, betul. Arkan yang Karena lain. pakai kok tadi pakai Q. Kalau gue sih nggak malu, jujur gue bangga. Takutnya Dari Akamnya yang malu punya alumni kayak begini gitu itu ya. maksud gua itu malu sayanya lagi malu si pondoknya, kasihan ditempatin sama situ, malu. Kalau gua pribadi sih masih ngejagoin enggak Apa? sih, Jagoin. mungkin karena dia baru aja kali ya. Kalau buat yang baru ini karena, dan gue juga kebetulan lagi dengerin ya karena Ardito sih. Oke. Gitu. Tapi kalau yang lain-lain gue sempat dengerin Tompi juga, gue suka. Selain itu masih banyak kok musisi-musisi jazz di Indonesia ini, termasuk Om Benny juga gue denger juga tuh lagu-lagu Om Benny. Benny Likumahua tuh keren juga ya. Ibu produser kira-kira siapa jazz favorit lu, siapa musisinya? Citra Scholastika. Iya. Citra Scholastika. Cari coba bener Citra juga Scholastika. bener. Dari dia di Indonesian Idol ya waktu itu. Everybody knew, nggak ada lagunya. Bukan. Coba tebak, ada apa enggak? Ayo. Everybody knew, you never. Si enak lagunya tuh ya. Asli gue karena cantik, selain cantik tuh gitu kayak Allah gitu. Allah apa nih? Allah mulu tahu. Allah apa ini? Allah pasti bisa pokoknya. Hei.